Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, setan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada masa bayi, prasekolah, maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya, karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Setiap anak memiliki kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, merasa aman, merasa kompeten, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kompetensi. Apabila kebutuhan emosi ini dapat dipenuhi, akan meningkatkan kemampuan anak dalam mengelola emosi, terutama yang bersifat negatif. Emosi dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi, sosial, dan anak. Pengaruh tersebut bisa menjadi hal yang berdampak positif ataupun negatif terhadap anak. Dampak positif dari emosi adalah dapat dijadikan bentuk komunikasi. Kita dapat mengetahui perasaan dan pikiran anak hanya dengan melihat mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan sebagainya, atau komunikasi nonverbal. Dengan memahami bahasa tubuh, inilah kita dapat memahami pikiran, ide, tingkah laku, serta perasaan anak. Bahasa tubuh yang dapat diamati antara lain adalah ekspresi wajah, napas, ruang gerak, dan pergelangan tangan dan lengan. Emosi bukan hanya tentang kemarahan, tapi juga perasaan yang umum dirasakan saat mengalami atau melakukan sesuatu. Pola emosi pada anak meliputi rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka, cita, keingintahuan, dan kegembiraan. Pada anak sekolah dasar, emosi yang sering dirasakan adalah rasa takut, khawatir, marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, ingin tahu, gembira, dan cinta dan kasih sayang. Jenis-jenis perkembangan emosi pada anak sekolah dasar. Emosi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Yang pertama itu adalah emosi positif. Dalam emosi positif terdapat yang pertama, rasa gembira adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, ataupun kebahagiaan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah kegembiraannya, serta cara mengekspresikannya sampai batas-batas tertentu dapat diramalkan. Sebagai contoh, ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan. Yang kedua yaitu perasaan kagum. Melihatkan rasa kagum atau terpesona terhadap sesuatu yang mengesankan atau luar biasa. Ini bisa timbul ketika seseorang melihat keindahan alam, prestasi seseorang, ataupun keterampilan yang mengagumkan. Selanjutnya adalah bagian yang kedua yaitu emosi negatif. Dalam emosi negatif ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu adalah perasaan sedih biasanya muncul ketika mengalami kehilangan, kekecewaan, ataupun rasa putus asa. Saat orang-orang mengalaminya, tak jarang seorang pun akan mengeluarkan air matanya. Yang kedua itu adalah rasa takut, yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut ini terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. Tahapan yang pertama itu mula-mula tidak takut, karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. Yang kedua itu adalah timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya. Rasa takut biasanya hilang ketika setelah mengetahui cara-cara mereka untuk menghindari bahaya tersebut. Yang ketiga yaitu rasa marah adalah ekspresi yang sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya yaitu karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak pada usia yang dini. Anak-anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Yang keempat itu adalah rasa cemburu. Rasa cemburu ini adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, yang dibayangkan ataupun ancaman kehilangan kasih sayang. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintainya. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak sangat banyak. Anak-anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Yang kelima itu adalah rasa cemas. Rasa cemas ini ialah keadaan mental yang tidak enak berkenan dengan sakit yang mengancam ataupun yang dibayangkan.
Rasa cemas ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu, dan disertai pula dengan ketidakmampuan mereka pemecahan masalah yang dicapai mereka sendiri. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu anak yang berusia 10 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, saya memberikan pertanyaan yaitu, bagaimana perasaanmu jika kamu baru saja pulang sekolah dalam keadaan capek, lalu tiba-tiba ibumu meminta untuk dibelikan sesuatu, bagaimana responmu? Lalu anak tersebut menjawab, maka ia akan marah dan kesal kepada ibunya, sehingga ia memilih untuk kabur dari rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Bermain bersama teman-temannya itu adalah salah satu cara ia untuk meluapkan emosinya. Anak tersebut mengekspresikan emosi marahnya dengan cara ia mengamuk kepada ibunya. Ia akan mengamuk kepada ibunya lalu pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu. Sehingga hal yang dapat ia simpulkan adalah anak yang berusia 10 tahun tidak dapat menahan emosi kesal dan marahnya. Anak tersebut akan mengekspresikan rasa kesal dan marahnya dengan cara mereka sendiri. Dan anak tersebut termasuk ke dalam anak yang memiliki emosional negatif seperti apa yang sudah tertera dari teori Erikson, yaitu emosi negatif dan positif. Dan anak tersebut yang saya wawancarai ini adalah termasuk anak yang emosinya negatif. Wawancara kedua yang saya lakukan terhadap salah satu anak laki-laki yang berusia 11 tahun, 1 tahun lebih tua dari anak pertama yang sudah saya wawancarai. Saya memberikan pertanyaan yaitu, bagaimana jika ibumu hanya membelikan barang kepada saudaramu saja, bagaimana responmu? Lalu anak tersebut menjawab, maka dia akan merasa kesal dan iri kepada saudaranya dan menuntut kepada ibunya supaya dibelikan barang yang sama halnya seperti yang sudah dibelikan kepada saudaranya. Anak tersebut mengekspresikan rasa kesal dan irinya itu dengan cara ia menangis dan menuntut kepada ibunya, sampai ibunya pun harus memberikan apa yang anak ini sudah inginkan juga. Sehingga saya mendapatkan hasil yang bisa disimpulkan yaitu anak laki-laki yang berusia 11 tahun bisa mengekspresikan kekesalannya dan emosinya dengan cara ia sendiri. Dengan ia mengekspresikan apa yang ia rasakan, maka ia juga belum tentu bisa mengendalikan emosinya sendiri. Tetapi peran orang tua juga bisa membantu anak tersebut dengan cara mereka memberikan nasihat kepada anaknya dan membantu mereka untuk meredamkan emosinya. Dengan emosi kesal dan menangis ini dan merasa iri, anak ini termasuk ke dalam salah satu anak yang emosionalnya negatif sesuai dengan teori Erikson. Karena dalam mengekspresikan rasa kesalnya itu, ia akan nangis dan marah. Dari kedua anak ini, sudah tentu terlihat perbedaan cara mereka mengekspresikan emosi mereka sendiri. Melalui wawancara yang sudah saya lakukan pada anak sekolah dasar usia 11 tahun dengan jenis kelamin perempuan, melalui pertanyaan bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu dibelikan baju oleh orang tuamu, sedangkan kamu sendiri tidak dibelikan. Respon anak itu menjawab bahwa dia akan merasa biasa aja jika tidak dibelikan baju. Cara mengekspresikan emosinya itu tenang. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap anak tersebut dapat disimpulkan bahwa usia umur 11 tahun dengan jenis kelamin perempuan termasuk ke dalam anak yang emosionalnya positif sesuai dengan teori Erikson. Pada saat melakukan pengamatan terhadap perkembangan peserta didik dari segi emosionalnya, saya memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta didik dengan umur 10 tahun. Pertanyaan saya adalah, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu dibelikan baju oleh orang tuamu, sedangkan kamu sendiri tidak dibelikan? Apakah kamu akan marah kepada orang tuamu? Respon si anak menjawab, dia tidak akan marah akan hal tersebut. Bagaimana cara mengekspresikan emosinya? Dia tenang. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara saya terhadap anak ini dapat disimpulkan bahwa dia termasuk ke dalam anak yang emosional positif karena sesuai dengan teori Erikson. Hasil observasi emosional negatif pada salah satu anak SD. Umurnya 10 tahun. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu, bagaimana perasaanmu ketika kamu sedang menulis dan tiba-tiba temanmu merampas bukumu?
Lalu respon dia itu akan merasa kesal dan mengejar temannya itu. Cara mengekspresikan emosinya yaitu kesal lalu mengejar temannya. Jadi kesimpulannya, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masuk ke dalam anak yang emosional negatif sesuai dengan teori Erikson. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu anak yang berusia 10 tahun dengan jenis kelamin perempuan, saya memberikan dia pertanyaan, jika di kelasnya ada temanmu yang sedang merasa sedih atau menangis, bagaimana tanggapanmu? Lalu anak itu menjawab, saya menenangkan dan menghiburkan temannya, sehingga hal yang dapat disimpulkan adalah anak yang berusia 10 tahun dapat menahan emosinya dengan menenangkan temannya yang sedang merasa sedih. Dan anak tersebut termasuk dalam memiliki emosional positif. Seperti apa yang tertera dari teori Erikson, yaitu emosi negatif dan positif. Dan anak tersebut yang saya wawancarai ini termasuk anak emosinya positif. Perubahan perilaku yang signifikan dalam perilaku anak, seperti lebih mudah marah, mudah menangis, atau lebih sering merasa sedih. Perubahan ini dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan emosi. Berdasarkan permainan tebak kata yang telah kami lakukan, diketahui bahwa anak A dalam permainan ini cenderung mudah tersulut emosi selama permainan berlangsung. Terlihat dari cara dia merespon temannya dan mudah kesal jika tidak bisa menebak kata dari temannya. Tetapi, jika dia sudah bisa menebak kata tersebut, dia akan sangat senang sampai berteriak, sehingga bisa terlihat emosinya berubah secara cepat dalam waktu yang singkat. Nah, berbeda dengan anak B, dalam permainan tebak kata ini, anak B ini termasuk anak yang sabar. Dia bisa mengontrol emosinya, tetapi dia juga tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, sehingga dia terlihat sangat pendiam dan membatasi diri dengan orang di sekitarnya. Kemudian anak C, hampir sama dengan anak A tadi. Dalam permainan, dia juga termasuk anak yang cenderung emosional. Dia termasuk ke dalam anak yang mudah kesal jika tidak dapat menebak kata yang diberikan temannya. Tetapi, dia juga bisa sangat bahagia atau senang jika menebak kata tersebut. Jadi, anak C ini juga termasuk anak yang emosinya cepat berubah dan dia mengekspresikannya sesuai dengan keadaan dirinya. Anak ke D dalam permainan ini termasuk anak yang sabar dan tidak mengekspresikan dirinya dengan cara yang negatif. Tetapi dia hanya memilih diam saja. Walaupun nantinya dia bisa menebak kata tersebut, anak D ini tidak sebahagia teman yang lain, tetapi dia hanya tersenyum dan diam saja. Menurut teori Erikson, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. Yang pertama, pengasuhan orang tua. Pola asuh orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial anak. Interaksi yang positif dan penuh kasih sayang dengan orang tua dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan keamanan emosional. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekitar anak, termasuk teman sebayanya dan masyarakat, juga mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Interaksi sosial yang positif dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan rasa memiliki. Dan yang terakhir, krisis psikososial. Setiap tahap perkembangan psikososial, menurut teori Erikson, melibatkan krisis atau konflik yang harus diatasi anak. Cara anak menyelesaikan krisis ini akan memengaruhi perkembangan emosionalnya. Dengan demikian, faktor-faktor seperti pengasuhan orang tua, lingkungan sosial, dan krisis psikososial merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan emosional anak menurut teori Erikson. Jika anak dalam emosi negatif yang berkepanjangan, maka kita bisa memberikan dukungan dari orang terdekat, misalnya dari orang tua terlebih dahulu, lalu guru, dan psikolog. Dan juga dengan menyediakan waktu untuk bermain di luar rumah,
Bermain di alam terbuka bisa memberikan efek positif pada suasana hati anak dan membantu mengurangi stres.